Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Natanael Suryadi Channel. Saya sangat senang bertemu dengan Anda dan berbagi ilmu dengan Anda sekalian. Silahkan untuk mensubscribe video saya, karena artinya ketika Anda mensubscribe video saya, Anda mendukung saya dan memberikan semangat kepada saya untuk lebih banyak lagi memproduksi video-video pelajaran tentang fashion teknologi. Karena tujuan saya supaya industri fashion di Indonesia dan seluruh dunia berkembang, karena bangkitnya anak-anak muda yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang fashion. Silahkan untuk menyukai dan juga membagikan video-video saya kepada rekan dan teman-teman sekalian, supaya channel ini bisa lebih bermanfaat dan juga dirasakan manfaatnya oleh mereka semua. Terima kasih. Selamat malam adik-adik di seluruh Indonesia, terutama adik-adik Tata Busana yang saat ini masih duduk di kelas 10 dan kelas 11. Malam hari ini Bapak ingin berbagi pikiran dengan kalian, karena Bapak percaya bahwa setiap kalian ini sudah ditakdirkan untuk mencapai pada suatu titik di mana kita ini bisa menggapai dunia atau to reach the world. Ya. Tetapi memang ada beberapa orang yang sampai kepada titik ini lebih dulu dan kita bisa melihat dengan jelas. Nah, ada juga yang bersusah payah tetapi belum sampai, padahal upaya sudah dilakukan. Nah, jadi memang setiap orang ini sampai kepada titik itu pada waktu, pada kesempatan yang berbeda-beda. Nah, apa yang membedakan kita sampai atau mencapai titik itu lebih dahulu atau tidak? Nah, banyak upaya yang dilakukan itu di arah yang tidak benar, maka itu akan menjadi sia-sia. Nah, oleh sebab itu setiap hal memang harus dilakukan pada arah yang benar. Nah, apa yang arah yang benar nanti kita akan tahu, nanti kita akan jelaskan. Tetapi adik-adik percaya tidak kalau di antara kita saat ini itu ada yang sedang berkeliaran, sedang mondar-mandir di tengah-tengah kita, di antara kita. Nah, apakah kita pernah bisa menemukan itu? Apakah pernah kita bisa melihat apa yang sedang mondar-mandir di hadapan kita, sedang berkeliaran di hadapan kita? Ada satu buku mengatakan bahwa hanya orang-orang yang memiliki kemampuan terbesar yang bisa melihat itu. Apakah kita bukan orang yang besar sehingga kita tidak bisa melihat itu? Atau kita belum bisa melihat itu karena kita pun tidak sadar bahwa ada yang berkeliaran di tengah-tengah kita. Tapi ini bukan sesuatu yang bersifat mistik, bukan melihat yang aneh-aneh, bahkan bukan dukun yang melihat yang berkeliaran di antara kita, bukan. Apa yang berkeliaran di antara kita sebetulnya ini? Change, kesempatan. Banyak di antara kita tidak bisa melihat kesempatan. Padahal kesempatan itu datang di tengah-tengah kita. Misal, adik-adik sekarang sekolah di Tata Busana. Jurusannya kan berkaitan dengan menjahit. Tiba-tiba ada orang datang. Dek, sekolah di mana?
Tata busana, Bu. Kalau tata busana bikin apa? Menjahit, Bu. Oh, kebetulan. Bisa nggak buat gaun pengantin? Gaun pengantin, Bu. Saya masih kelas 10. Saya baru belajar bikin tutup galon sama tempat kertas tisu. Jadi nggak bisa buat baju pengantin. Nggak bisa, Bu. Nah, adik-adik bisa menangkap di sini bahwa kesempatan itu datang, kesempatan itu hadir kepada kita, tapi kita tidak bisa menangkap kesempatan itu. Atau bahkan kita tidak bisa melihat kesempatan itu karena kita tidak memiliki apa-apa, sehingga tidak ada orang yang melihat kita bahwa kita bisa sesuatu, sehingga ada orang yang menawarkan kepada kita, atau kita bisa menemukan sesuatu peluang sehingga kita bisa memanfaatkan peluang itu atau mengembangkan setiap peluang yang kita miliki. Nah, kenapa ada orang yang bisa menemukan, kenapa ada orang yang bisa memanfaatkan, kenapa ada orang yang bisa mengembangkan? Itu tadi, bahwa hanya orang-orang yang memiliki kemampuan terbesar yang mampu melihat, mengembangkan, menemukan, mengembangkan kesempatan. Nah, siapakah orang yang memiliki kemampuan terbesar? Sekali lagi, ini bukan hal mistik, tetapi ini adalah sesuatu yang nyata. Siapakah yang memiliki kemampuan terbesar itu? Yang memiliki kemampuan terbesar adalah orang-orang yang memiliki 3B. Apakah 3B itu? B yang pertama adalah orang yang mau belajar. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, di dalam kehidupan kita, ini ada suatu siklus, yaitu selama 24 jam hidup kita, satu hari, itu biasanya kita selalu dibagi atau kita memiliki pembagian jam. Mungkin pernah dengar dulu kalau misalnya ibu kita memberikan nasihat kepada kita bahwa, nah, silakan tidur, atau kita mengetahui bahwa tidur yang baik adalah 8 jam katanya. Oh, tidur berarti 8 jam. Itu adalah tidur yang baik. Terus Departemen Tenaga Kerja menentukan waktu kerja 1 minggu itu adalah 40 jam. Dan dibagi dalam 5 hari kerja. Artinya 1 hari orang bekerja 8 jam. Itu yang normal. Tanpa lembur, maka setiap orang ini diwajibkan kerja 8 jam. Finlandia yang memiliki sistem pendidikan yang baik, saya mendapat informasi bahwa mereka pun memiliki waktu belajar selama 8 jam. Tidak ada PR, tidak ada ulangan. Jadi sistem pendidikan di Finlandia disebutkan ini sistem pendidikan terbaik saat ini. Nah, artinya dalam 24 jam kita membagi, ada waktunya tidur, ada waktunya kerja, ada waktunya belajar. Nah, ini yang akhirnya kita coba tarik secara metafisika modern, bahwa katanya bahwa setiap orang ini mempunyai usia maksimum dalam kehidupan. Bahwa rata-rata hidup setiap manusia katanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Nah, jadi saya coba ambil yang paling bisa mudah kita hitung. Misalnya waktu maksimum setiap orang hidup adalah 69 tahun.
supaya saya bisa bagi 3 secara rata. 69 bagi 3, 23 tahun. Artinya bahwa setiap kita ini diberi kesempatan selama 23 tahun untuk belajar. 23 tahun untuk belajar, dan 23 tahun untuk bekerja, dan 23 tahun untuk tidur. Apa artinya? 23 tahun untuk belajar, memang rata-rata total waktu anak-anak di Indonesia untuk belajar sampai ke tingkat universitas itu ya sekitar 22-23 tahun. Misal, sekarang ini anak-anak wajib masuk SD itu tidak boleh lagi 5-6 tahun masuk SD. Sekarang minimal tuh 7 tahun masuk SD. Jadi nggak boleh usia di bawah 7 tahun masuk SD. Kalau dia masuk SD 7 tahun, maka selama 6 tahun dia sekolah di sekolah dasar, maka dia akan berusia 13 tahun pada saat dia keluar sekolah dasar. 7 tambah 6, 13. Di SMP 3 tahun, 13 tahun ditambah 3, 16 tahun. Terus di SMA 3 tahun, 16 tambah 3, 19 tahun di SMA. Universitas 4 tahun, 19 tambah 4 sama dengan 23 tahun. Nah, seharusnya orang yang normal adalah belajar 23 tahun. Tapi ada yang nggak normal. Coba lihat di perempatan jalan. Banyak anak-anak masih kecil sudah bekerja minta-minta, ngamen. Kenapa? Karena itu yang tidak normal. Dan bisa dilihat atau bisa dibayangkan nggak? Kalau dia tidak belajar, saya tidak mengecilkan arti ada sekolah-sekolah khusus untuk para anak-anak gelandangan yang mau masuk ke sekolah singgah misalnya atau rumah singgah untuk belajar. Bukan itu. Yang saya maksudkan adalah orang-orang ini ketika dia tidak memiliki kesempatan belajar dan harus bekerja, maka bisa dibayangkan apa yang mereka bisa lakukan setelah 23 tahun. Artinya bahwa 23 tahun pendidikan yang dia tempuh ini akan mempengaruhi apa yang dia capai selama 23 tahun dia bekerja. Ya. Nah, ini yang menjadi filsafat dari saya pernah belajar dari filosofinya di China, bahwa mereka ini membagi kuadran kerja ini menjadi 4 kuadran. Yang pertama adalah kuadran 20-30 tahun. Yang kuadran kedua adalah 30-40 tahun. Yang ketiga adalah 40-50 tahun. Yang keempat adalah 50-60 tahun. Waktu saya mendapatkan kuadran kerja ini, saya sempat bertanya kepada orang yang mengajarkan kepada saya, loh, kok enggak ada 0-20 tahun? Dia senyum dan dia katakan, nah, itulah. Kenapa tidak ada 0-20 tahun? Karena 0-20 tahun adalah masanya dia untuk belajar dan masuk ke dalam kuadran kerja dari 20-30, 30-40, 40-50, 50-60. Artinya bahwa sebelum masuk dalam kuadran kerja, mereka ini ada masa persiapan. Nah, adik-adik sekalian, pernah dengar nggak kalau bayi itu ada masa golden age? Katanya kalau di usia 0 sampai sekian tahun, maka otak dia ini harus diisi dengan nutrisi-nutrisi yang hebat, yang bagus, omega 3, macam-macam. Karena apa? Itu adalah usia golden age-nya setiap bayi. Bahkan kalau kita dengar dari agama-agama yang diajarkan, bahwa sejak dari kandungan bayi ini sudah mulai dibentuk. Kalau dia diberikan asupan atau musik yang lembut,
atau dibacakan ayat-ayat, dia akan menjadi anak yang tenang. Nah, saya sendiri percaya dengan hal itu, bahwa usia pertumbuhan seorang anak ini harus dimulai sejak dia di dalam kandungan dan sejak bayi sampai dia masuk ke masa balita, sampai dia masuk ke masa anak-anak, sampai dia masuk ke masa remaja, sampai dia masuk ke masa dewasa. Itu melalui tahapan-tahapan yang benar-benar dalam kondisi pembentukan mental, pembentukan kompetensi, pembentukan pengetahuan yang dia miliki. Itu akan membentuk mereka, menjadikan mereka menjadi orang-orang yang hebat atau tidak hebat. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada orang yang bisa mencapai lebih dulu, ada orang yang tidak bisa mencapai lebih dulu. Bahkan dengan susah payah, dia bergerak tetapi belum mencapai. Nah, jadi masa 23 tahun mereka belajar ini akan mempengaruhi. Coba bayangkan, berapa banyak di antara teman-teman adik-adik yang dari SMP kelas 1 sudah mulai merokok, minum minuman keras, pergaulannya tidak baik. Apakah bisa mendapatkan pendidikan atau hasil belajar yang maksimal ketika dia sudah dipenuhi dengan rokok, minuman keras, pergaulan yang tidak baik? Jadi kita bisa membayangkan apa yang terjadi di 20 tahun mereka bekerja. Kalau pada masa 23 tahun tahap pembelajaran, mereka melewatinya dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan ada orang yang normal, artinya masuk dalam 23 tahun belajar, 23 tahun bekerja, dan 23 tahun tidur. Ada juga orang yang sampai saat ini tidak bisa mencapai hidup yang normal. Dalam artian bahwa kalau normal itu adalah ketika dia sudah selesai belajar, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan dia bisa menabung banyak sehingga setelah 46 tahun dia hidup, dia akan bisa menikmati hasil dari bekerjanya itu untuk dia menikmati hidupnya dia. Itu yang normal. Tapi kebanyakan dari kita tidak normal. Saya sendiri termasuk orang yang tidak normal karena saya belum bisa mencapai setelah 46 tahun dan istirahat. Saya dulu tidak menggunakan waktu kerja saya 8 jam, tidur 8 jam, belajar 8 jam. Tidak. Tidur saya hanya 2 jam. Kadang-kadang sampai rumah jam 12. Jam 4 harus sudah pergi lagi. Karena apa? Rumah di Bogor, kerja di Jakarta. Jadi supaya saya tidak terlambat, subuh saya harus sudah jalan. Dan karena macet, kadang-kadang walaupun saya pulang jamnya awal, tetapi sampai ke rumah tetap saja sudah malam. Dan itu tidak normal. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang saya tidak dapatkan saat ini karena saya tidak menggunakan waktu saya secara siklus yang sudah berjalan. Nah, kembali ke masa yang kuadran kerja tadi. Di filosofi Cina disebutkan bahwa 20-30 tahun ini adalah kuadran kerja pertama dan mereka menyebutnya kerja dengan tangan. Mungkin di Indonesia kita sering mendengar tentang ayo sing-singkan lengan baju kalau kita mau maju. Artinya kalau kita lagi kerja bakti, kita harus sing-singkan lengan kita. Jadi maksudnya itu jangan sampai kita istilahnya nggak mau mengerjakan sesuatu. Sing-singkan lengan baju itu artinya siap kerja keras. Nah, kenapa di 20-30 tahun ini kita harus kerja dengan tangan atau disebutnya kerja keras? Karena apa? Secara fisik, makin bertambah usia, maka akan berkuranglah kekuatan fisik itu. Nah, di 20-30 tahun ini adalah kondisi fisik prima seseorang. Jadi pada usia ini,
Tidak ada yang disebut namanya sakit pinggang, tidak ada yang disebut namanya tiba-tiba pusing kalau bangun tidur, tidak. Tetapi usia 20-30 tahun ini, kekuatan seseorang ini sedang optimal, sedang prima. Nah, oleh sebab itu, kalau orang yang tidak mau bekerja dengan tangan pada periode ini, maka akan berdampak pada periode kerja berikutnya. Nah, kalau saya hubungkan dengan masa pembelajaran yang 0-20 tahun atau 23 tahun dia belajar, misalnya ketika adik-adik sedang sekolah SD, tiba-tiba suruh jualan koran, suruh jualan apa di jalan oleh orang tuanya, maka waktu belajar adik-adik terganggu. Ketika adik-adik masuk dalam keadaan kerja, adik-adik bisa berpikir atau bisa membayangkan kira-kira akan jadi seperti apa kita. Ya, kita tidak membicarakan orang yang mempunyai talenta khusus, walaupun dia belajar sambil bekerja, tiba-tiba dia di 20-30 ketika kerja dia juga bagus. Itu ceritanya adalah cerita yang satu dari sekian orang. Jadi istilahnya dia memang mempunyai talenta, memiliki bakat. Jadi kita bicara orang secara umum. Nah, kalau ketika mereka terganggu, ketika masuk ke sini, apalagi kalau misalnya adik-adik ada yang terganggu dengan minuman keras, merokok, dan sebagainya, ketika masuk sini, kekuatan fisik dia agak terganggu. Konsentrasi dia agak terganggu. Sehingga diajak kerja keras malas-malasan. Ini akan menjadi masalah ketika dia masuk ke dalam kuadran berikutnya. Tetapi ketika adik-adik belajar maksimum, terus sehat secara jasmani rohani, maka ketika masuk ke sini, adik-adik akan menjadi satu potensi-potensi yang baik ke depannya. Nah, inilah kenapa ada kuadran berikutnya. Kuadran berikutnya adalah kita belajar dengan tangan dan kepala. Maksudnya apa? Jadi karena ada kemungkinan kekuatan fisik kita ini berkurang, jadi kita ini harus bekerja itu sambil menggunakan otak kita, kepala kita. Makanya ada orang bilang smart working atau kerja cerdas. Nah, ini masanya. Jadi kita mulai memikirkan bagaimana supaya apa yang kita kerjakan ini efisien, produktivitasnya bagus, efektivitas kerjanya bagus. Kita mulai berpikir. Jadi pada masa ini kita sudah mulai memikirkan gimana untuk memperbesar usaha, bagaimana mempermudah pekerjaan kita, mencari sistem baru. Kita berpikir sambil bekerja, kita berpikir pada periode ini. Nah, kalau misalnya kita secara kerja keras dan berpikir, banyak kita mendengar para unicorn atau para orang-orang yang bekerja di dunia internet. Dia bekerja dan berpikir bagaimana caranya dia mempermudah usaha mereka, mencapai dengan berbagai sistem yang mereka buat gitu. Jadi mereka berupaya keras untuk bisa lebih baik dan lebih mudah. Nah, ini artinya kita melibatkan pikiran kita untuk mengembangkan usaha kita secara maksimal. Artinya bahwa mulai kita berpikir. Ya. Nah, karena ada periode berikutnya di mana 40-50 tahun orang ini berpikir aja. Karena apa? Secara fisik dia sudah menurun, dia tidak perlu lagi kerja keras, tetapi dia hanya memikirkan bagaimana usahanya ini berkembang terus. Tidak terganggu oleh krisis moneter, resesi, COVID. Nggak ada pengaruhnya. Nah, jadi di sini yang mempengaruhi kita ini bisa berkembang dari periode kerja berikutnya sampai periode kerja berikutnya, periode kerja berikutnya. Makanya di sini nih kita kerja hanya kepala. Kalau tadi tangan, kepala dan tangan, di periode ketiga ini hanya kepala saja. Jadi bukan tangan dan kepala lagi. Jadi akhirnya dia sudah mulai mikir. Ya,
Nah, di periode berikutnya yang keempat ini adalah 50-60 tahun udah nggak kerja lagi otak juga, tetapi apa yang dikatakan? Uang menghasilkan uang. Jadi cien, cuan, cien. Kalau orang Cina bilang cien itu uang, cuan itu untung, cien itu uang. Jadi uang menghasilkan uang. Nah, jadi kalau kita bisa mencapai tahapan ini dengan baik, setiap tahapannya dan maju, maka ini akan terjadi. Nah, begitu juga dengan tahapan 23 tahun tadi yang tadi saya katakan. 23 tahun dia belajar, kemudian dia bekerja dengan optimal, maka 23 tahun berikutnya dia akan menikmati hasil-hasil yang dia capai selama dia bekerja 23 tahun. Nah, inilah yang disebut namanya mencapai titik yang kita katakan reach the world. Ya. Nah, ada satu pepatah yang dikatakan oleh Bill Gates. Dia katakan, if you born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Artinya apa? Kita bisa dilahirkan di keluarga yang tidak mampu. Kita bisa dilahirkan di keluarga yang miskin. Itu bukan keinginan kita. Itu bukan kesalahan kita. Karena kita tidak bisa memilih orang tua mana yang menjadi orang tua kita pada saat kita dilahirkan. Tiba-tiba brawl saja ke dunia. Keluar ke dunia, nangis. Weh. Itu bukan kesalahan kita. Tapi, kalau setelah kita hidup, terus kita mati dalam keadaan miskin, that is your mistake. Itu adalah kesalahan kita. Kenapa? Manusia ini memiliki akhlak, dibekali akhlak yang mulia oleh Tuhan, supaya kita ini bisa mengupayakan sesuatu, bisa memikirkan sesuatu, bisa masuk ke dalam tahapan demi tahapan yang tadi saya sampaikan, belajar dengan sungguh-sungguh, B pertama. Itu baru B pertama. Yang kedua ini apa? Belajar berubah. Jadi belajar ini bukannya terus belajar 1 tambah 1, 1 kali 1. Tidak. Tetapi mulai berubah. Berubah yang lebih tinggi lagi. Ketika kita belajar, ya itu dasar. Tetapi belajar yang berikutnya adalah berubah. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Artinya ada perubahan. Belajar itu harus menghasilkan perubahan. Karena kalau misalnya tidak menghasilkan perubahan, percuma kita belajar. Atau kita belajar nggak naik-naik. Nah, itu yang disebut bahwa belajar tidak berubah. Harusnya kalau belajar itu naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, berubah. Dan dari segi materi pun yang kita kuasai lebih banyak. Tadinya nggak bisa ini, sekarang bisa itu. Tadinya nggak bisa yang seperti ini, sekarang bisa yang seperti itu. Tadinya nggak bisa yang rumit-rumit, sekarang bisa yang rumit-rumit. Mungkin kita juga nggak kepikiran. Kalau misalnya, ternyata sekarang kita bisa ya. Nah, jadi masalahnya adalah perubahan ini harus betul-betul menjadi bukti bahwa kita sudah belajar. Contoh, kalau kita lihat orang yang belajar, anak kecil yang belajar naik sepeda, pertamanya memang kaku, bahkan jatuh. Karena pada saat dia belajar mungkin dia belum bisa mengontrol kondisi sepedanya. Tetapi kalau dia terus-terusan tidak berubah dan jatuh terus, apa yang dikatakan masyarakat atau dikatakan orang-orang terhadap dia yang sedang belajar sepeda? Bodoh ya. Ya. Pasti akan dibilang, anak itu kok tidak bisa-bisa gitu kan. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya. Nah, jadi kalau belajarnya harus ada perubahan. Jadi pertamanya kaku, kemudian mulai lancar. Bahkan kalau misalnya dia sudah bisa lepas tangan gitu ya. Nah, itulah pelajaran ini harus menjadikan orang ini berubah. Dan berubahnya itu memang terlihat. Ya. Nah, adik-adik, B yang ketiga itu adalah bertumbuh. Jadi setelah berubah tuh bertumbuh. Tadinya
Nggak bisa cepat. Sekarang setelah belajar, berubah, dan sekarang menjadi lebih cepat. Tadinya nggak bisa ngerjain ini, sekarang bisa. Bahkan sekarang udah rapi. Tadinya nggak bisa jahit, sekarang ikut lomba tingkat dunia. Ini adalah perubahan dan pertumbuhan. Tadinya ikut lomba tingkat kabupaten kota. Karena belajar, berubah, bertumbuh, ikut tingkat provinsi. Belajar lagi, berubah, ikut tingkat Asia Tenggara. Belajar lagi, berubah, bertumbuh, ikut tingkat Asia. Kemudian ke tingkat yang lebih tinggi, world skill, tingkat dunia. Nah, ini adalah proses pembelajaran 3B yang kita miliki, yaitu belajar, berubah, bertumbuh. Maka ketika kita memiliki 3B ini, if you die poor, it's your mistake. Artinya ketika adik-adik mati dalam keadaan miskin, itu adalah mistake-nya adik-adik, kesalahannya adik-adik. Karena adik-adik tidak belajar, tidak berubah, dan tidak bertumbuh. Karena orang yang belajar, berubah, bertumbuh, kembali ke kesempatan yang tadi Bapak sampaikan di awal. Adik, sekolah di mana? Tata busana, Bu. Oh, tata busana itu apa? Jurusan menjahit, Bu. Adik-adik bisa bikin gaun pengantin. Bu, saya ini di sekolah sudah belajar menjahit. Saya diajarkan menjahit bustier, saya diajarkan menjahit kebaya, saya diajarkan menjahit baju pengantin. Nah, jadi tentunya saya bisa, kalau Ibu percaya, saya akan kerjakan. Artinya bahwa kesempatan itu datang, kita bisa temukan, terus kita bisa manfaatkan. Artinya kita bisa mengembangkan kesempatan yang datang. Karena apa? Kita sudah berubah, kita sudah bertumbuh. Tapi salahnya adik-adik, kebanyakan dari adik-adik ketika masuk belajar menjahit, kalau bisa main HP, bukan belajar menjahit. Padahal di situ kita bisa mengembangkan kesempatan kita. Di situ kita bisa menambah kompetensi kita. Tapi kita tidak manfaatkan. Padahal waktu kita belajar tuh kelas 10 kita belajar menjahit. Bagaimana kita bisa beres belajar menjahit di kelas 10 dan belajar pola di kelas 10, kelas 11 kita sudah mulai produksi. Itu tujuan kita, itu harapan kita, itu step yang disediakan sekolah buat kita. Kalau kita tidak manfaatkan itu, maka kita sedang melewati kesempatan yang diberikan. Dan kalau kita tidak sampai kepada waktunya dengan tepat, ya itu adalah kesalahan kita. Nah, siapa di antara adik-adik yang merasa salah memilih jurusan tata busana? Jujur. Kalau ada adik-adik yang merasa salah memilih jurusan tata busana, kita coba dengarkan ini. Saya nanti akan posting membuat celana itu hanya 5 menit. 5 menit. Buat celana 5 menit. Adik-adik, 1 jam itu 60 menit. Kalau satu celana bisa dibuat dalam jangka waktu 5 menit, artinya 60 bagi 5 itu 12 piece celana bisa kita buat dalam 1 jam. Kalau misalnya terlalu banyak, 12 piece dalam 1 jam, saya bicara yang mudah dihitung 5 saja. 5 saja. 1 jam 5, bukan 12, tetapi 5. Tapi saya akan buktikan bahwa bikin celana bisa 5 menit. Nanti ada videonya, nanti bisa dilihat waktunya. Jadi tidak 5 menit, saya akan buatkan videonya. Ya. Nah, kalau misalnya saya hitung 5 menit saja, 5 piece dalam 1 jam. Tadi kalau misalnya dilihat dari kuadran kerja, orang bekerja itu 8 jam.
Jadi kalau 8 jam, 1 jam dapat 5, artinya selama 1 hari itu dapat 40 piece. Tapi sekali lagi, Bapak tidak mau hitung sampai 8 jam. Udah, kita buat 5 jam saja. Jangan 8 jam. Jadi 5 kali 5, 25. Jadi bukan 40. Itu lebih masuk di akal. Ya, jadi kalau 40, wah kebanyakan. Tapi ini Bapak buat menjadi 25 piece. Karena 5 jam, 1 jamnya 5 piece, maka 5 jam itu dapat 25. Nah, kalau misalnya 1 bulan menurut tanggalan kalender itu, hari kerja itu adalah 25 hari kerja atau 24 hari kerja. Karena ada 4 hari minggu, 30 dikurangi 4, 26. Terus ada 4 hari Sabtu, berarti 26 kurangi 4, 22. Nah, supaya mudah menghitung jangan 22 hari, tetapi 20 hari. Jadi tadi 25 kali 20 hari. Jadi kalau 25 kali 20 hari artinya itu kita bekerja selama 20 hari bisa menghasilkan 25 kali 20. Artinya kita bisa menghasilkan 500 piece selama 1 bulan. Ada-ada kalau tadi celana ini, ada-ada lihat di Jogja atau di Solo gitu ya, celana-celana yang nanti dibuat itu harganya itu 100.000. Dan bahannya itu 35.000. Artinya kalau kita kerjakan, itu kita kalau bahannya 35.000, terus harga jualnya adalah 100.000, artinya untungnya berapa? 65.000. Jangan hitung 65.000. Hitung 50.000 saja. 50.000 kali 500, tadi 500 piece. Itu hasilnya 25 juta 1 bulan. Adik-adik mau bekerja di bagian apa? 1 bulan gajinya 25 juta. 500 dikali 50.000, 25 juta. Itu bisa adik-adik dapatkan kalau adik-adik bisa jahit. Nanti Bapak makanya akan praktekkan bagaimana bisa membuat celana 5 menit. Nah, jadi kalau misalnya dengan penghasilan 25 juta, kalau adik-adik mati dalam keadaan miskin, ini bisa jadi nggak orang gajinya 25 juta kok 1 bulan? Artinya kalau misalnya tetap miskin, bahwa adik-adik ini pengeluarannya apa aja? 1 bulan 25 juta gajinya tapi masih tetap miskin. Ya. Nah, artinya ada potensi untuk ke sana. Sekarang Bapak juga ada buat tas kosmetik hanya 8 menit. Buat macam-macam produk yang bisa kita jual secara online. Sekarang ini dunia online ini bisa kita manfaatkan, bisa menjadi pasar kita melalui Instagram kita posting, melalui Facebook, melalui Twitter, kita bisa posting produk-produk kita. Sebentar lagi Bapak akan meluncurkan yang namanya iCan. Jadi adik-adik bisa jualan melalui iCan seperti halnya adik-adik jualan di Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada. Adik-adik bisa jual produk adik-adik di iCan. Ini adalah platform jual beli dari anak-anak SMK untuk anak-anak SMK. Nah, artinya bahwa ketika adik-adik bisa menjahit, ini ada satu peluang. Bahwa adik-adik bisa menghasilkan sesuatu. Tetapi ketika belajar, kalau adik-adik tidak menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, waktunya terbatas. Adik-adik tidak gunakan cara, tidak akan kembali datang tuh waktunya. Ada 3 hal yang tidak bisa diulangi lagi. Yang pertama adalah waktu, kesehatan pembicaraan kita. Kalau pembicaraan kita sudah kita sampaikan, kita ucap, tidak bisa lagi kita ambil tarik balik. Waktu ketika sudah kita lalui, tidak bisa kita mundur lagi karena salah. Kesehatan, kalau sudah sakit, oh saya mau mundur lagi supaya saya tidak bisa. 3 hal itu tidak bisa kita ulang. Jadi ketika adik-adik di kelas 10, ini adik-adik gunakan waktu semaksimal mungkin untuk belajar, maka ini akan mempengaruhi kompetensi adik-adik bisa capai atau tidak.
Sekarang siapa di antara adik-adik kalau sudah masuk ke kelas jahit, terus dia cari ada gurunya nggak? Kalau nggak ada gurunya, adik-adik main-main bebas. Padahal di situ kesempatan engkau buat mendapatkan uang. Di situ engkau belajar untuk membentuk kompetensi engkau di sana. Kalau kalian tidak manfaatkan itu, maka kesempatan itu akan lewat. Tidak bisa kita putar ulang. Karena waktunya terbatas. Apalagi sekarang masa belajar di rumah. Sekarang mesin ada di sekolah. Kita tidak bisa belajar di sekolah. Kenapa kita nggak belajar dari awal dengan serius, baik, sehingga kita bisa menjahit sekarang? Nah, ini yang tidak bisa kita sesali. Nah, jadi adik-adik, di tata busana kita dikenal, katanya ada yang disebut namanya, kalau kita di tata busana itu kita menjadi menantu idaman. Kenapa saya sebut menantu idaman? Karena apa? Adik-adik, sekarang coba adik-adik bisa bayangkan. Kerjaan apa yang bisa adik-adik kerjakan di rumah dengan satu mesin ecek bisa menghasilkan? Ya, menjahit. Dan kalau menjahit, ketika kita sambil gendong anak nangis, kita bisa tinggalkan dulu jahitan kita gendong anak. Setelah anak tidur lagi, kita mulai jahit lagi. Coba kalau masak. Maaf untuk jurusan tata boga, bukannya saya mengecilkan arti tata boga, tetapi saya sampaikan karena ketika sambil masak nggak bisa misalnya langsung kembali, misalnya ini masakannya gosong, kita matikan dulu. Mohon maaf sekali lagi bahwa saya tidak bermaksud untuk mengecilkan arti dari pelajaran tata boga, bahwa ada pekerjaan yang memang kita bisa tinggalkan dan kita bisa kerjakan at any time, kita bisa continue. Ya, maksud saya adalah bahwa ketika kita bisa mengerjakan pekerjaan yang menghasilkan uang dengan penghasilan yang tadi saya sampaikan, dan sambil kita mengasuh anak kita, bukankah setiap orang tua mencari orang-orang seperti itu yang bisa membantu ekonomi keluarga, tetapi sekaligus bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Nah, makanya kenapa saya sampaikan bahwa anak-anak tata busana ini harusnya bersyukur, bukannya menyesal masuk tata busana. Karena apa? Karena kalian adalah calon-calon menantu idaman, insya Allah, amin. Nah, jadi itu adik-adik. Jadi kalau adik-adik mau menggunakan kesempatan ini untuk belajar, berubah, dan bertumbuh, maka jangan salahkan kalau misalnya adik-adik tiba-tiba sudah di mana, ya. Nah, yang berikutnya adalah seperti ini. Kalau bisnis sudah jadi jalan hidup, maka harus dijalani dengan serius, supaya hasilnya maknyus. Jangan dijalankan asal-asalan, nanti bisa bikin kantong pas-pasan. Gak bakal hidup mapan, malah jadi siksaan. Nah, jadi ini saya ambil karena kalimatnya lucu, ya. Tetapi memang betul. Kalau if success is our choice, so working hard is not option but must. Jadi maksudnya kalau pilihan hidup kita ini adalah menjadi orang-orang sukses, maka kerja keras itu bukan pilihan, tetapi satu keharusan. Jadi kalau kita mulai belajar kerja keras saat ini, karena fisik kita ini sekarang masih mendukung untuk kita ini bisa belajar dengan maksimum. Jangan sampai nanti sudah tua baru mau belajar. Bukannya saya tidak setuju dengan kalau belajar itu bisa kapan saja sampai tua. Saya sendiri sekarang juga tidak bisa. S2 saya tidak beres-beres 12 tahun. Artinya memang ada waktunya ketika saya mau belajar dan ketika saya tidak ada waktu untuk belajar. Ya. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan bahwa ada beberapa dari teman-teman kita yang memang memiliki kesempatan untuk itu. Ada pernah lihat di Asian Skill Competition, ya, jadi Bapak mau sampaikan di sini, Indonesia sejak ikut sertaan di ASC kita sudah bisa menghasilkan 8 medali emas.
2 medali perak, 1 perunggu, dan 3 diplom excellence. Sejak 2006 kita terus mendapatkan medali emas. Dan itu tidak bisa kita dapatkan ketika kita tidak kerja keras. Nah, ini adalah salah satu kakak kita, kakaknya adik-adik. Dia adalah Nelly Sofia Talam dari Nusa Tenggara Timur, dari kota kecil Soe. Hai Nelly, kalau Nelly lihat video ini video tentang kamu waktu kamu masih kompetisi di Jepang. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kerja kerasmu selama kamu latihan di Bandung. Ini adalah Bayu. Bayu ini dia peraih medali emas dan namanya Best of Country, Best of Nation. Dia meraih 2 medali emas dan Best of Nation. Jadi angka dia adalah yang terbaik dari seluruh peserta dari Indonesia. Ya. Dan dia juga ikut kompetisi di Kanada. Bayu, kalau kamu lihat video ini, saya harap kamu ingat kerja keras kamu. Ya, malam-malam kamu sembayang di tempat latihan dengan gelap-gelap. Nah, mudah-mudahan kamu ingat tentang pengalaman kamu ketika kamu berjuang mau pergi ke Kanada. Nah, ini adalah Eva dan Maulana. Sekarang Bayu tadi dari SMK 4 Mataram. Ini Eva juga dari SMK 4 Mataram, dari NTB, dan Maulana ini dari Bali. Ya. Ini murid-muridnya Bu Mbak Ikianti nih. Ini muridnya Bu Jenuk, SMK 3 Denpasar. Ya, jadi ini medali emas di Bangkok, Syarifah Kamelia. Eva, Maulana, ini video tentang kamu. Mudah-mudahan ingat perjuangan kamu ketika kamu mendapatkan medali emas di Bangkok. Juga perjuanganmu di London. Nah, ini Eva ketika dia mendapatkan medali emasnya. Nah, ini yang berikutnya adalah Arum dan Ahroina. Nah, ini Eva sudah menjadi pendamping mereka, sudah menjadi seniornya mereka. Arum waktu itu mendapatkan medali emas, Ahroina dari SMK 4 Balikpapan mendapatkan medali perak. Arum ini dari SMK 37. Lihat, matanya masih terharu dia. Ya, Arum sama Reina, kalau kalian lihat video ini, kalian ingat perjuangan kalian. Ya, dan ini ketika mereka dapat medali, mereka dengan bangga dan senangnya mereka menunjukkan medalinya mereka. Nah, ini perjuangan mereka ketika kompetisi. Ya. Nah, ini yang berikutnya adalah Devinta dan Yohana. Devinta itu dari SMK 3 Pati, Yohana itu dari SMK 4 Banjarmasin. Mereka mendapatkan 2 medali emas di Hanoi 2014. Masing-masing ini sekarang Devinta sudah lulus dari UNJ, sudah jadi sarjana. Selamat ya Devinta, dan juga untuk bayinya Gani. Kalau kalian lihat video ini video tentang kalian, bagaimana ketika kalian bekerja keras untuk mendapatkan prestasi sampai kepada titik saat ini. Ini adalah pada saat pengalungan medali, bagaimana mereka luar biasa senang. Dan saya yang terharu adalah ketika mereka berlari dengan penuh rasa sukacita. Mereka lari sambil mengibarkan bendera, itu yang membuat saya terharu. Karena mereka berdiri untuk bangsa ini. Mereka adalah orang-orang terbaik dari Indonesia dan mendapatkan penghargaan terbaik di Hanoi 2014. 2 medali emas kita dapatkan di Hanoi. Ini adalah saat mereka berlari. Kalian lihat betapa sukacita dan senangnya mereka dengan mengibarkan bendera. Luar biasa. Ini adalah perjuangan yang tidak pernah terlupakan dan menjadi sejarah bagi Yohana dan Devinta saat itu. Ya, ini pada saat setelah kita mendapatkan medali, saya juga berkesempatan untuk menikmati 2 medali ini dikalungkan, luar biasa. Yang ini adalah Anggun Nurdila dari SMK 37 dan Dina Nugrahani dari SMK 4 Surakarta. Mereka mendapatkan medali emas di Malaysia Putrajaya, dan Dina mendapatkan medali perunggu
dari SMK 4 Surakarta. Lihat betapa mata mereka juga habis nangis nih mereka. Dan Anggun dan Dina, mudah-mudahan kalian lihat video kalian bagaimana perjuangan kalian selama kalian berlatih di Bandung. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kalian untuk berjuang terus sampai ke titik kalian inginkan, harapan kalian. Ini pada saat kita mendapatkan medali di mana nih, di Malaysia, ya. Nah, ini yang 2018 kemarin. Ini menjadi salah satu yang saya banggakan juga. Kita mendapatkan 1 medali emas dan 1 medali perak. Isna ini dari SMKN 4 Surakarta mendapatkan medali emas, dan Aisyah Faras Adin dari SMK 37 mendapatkan medali perak. Satu hal yang menyentuh hati saya adalah pada saat pengumuman ini berjalan, Aisyah dengan penuh sukacita dia lari, dan ketika di panggung dia mencium lantai dan menangis. Alhamdulillah. Nah, jadi ini sukacita yang luar biasa, dan saya sendiri terharu ketika Aisyah menangis di atas panggung dan mencium panggung, karena saya tahu dia sudah melewati satu perjuangan yang panjang, dan dia akhirnya mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kebanggaan yang mungkin menjadi salah satu cita-cita. Bukan cita-cita akhir, tetapi ada cita-cita yang lain. Nah, adik-adik, bagaimana kita bisa menumbuhkan budaya supaya kita ini menjadi yang terbaik? Ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak dari SMK 37 Jakarta. Mereka ini selalu menginfluence. Jadi menginfluence itu mencoba mempengaruhi adik-adik kelas mereka, mencoba mempengaruhi adik-adiknya itu untuk semangat. Seperti halnya saya saat ini menginginkan kalian berjuang, kalian memiliki semangat, itu karena saya melihat contoh dari apa yang mereka lakukan. Jadi mereka ini selalu berkumpul, kakak-kakak yang sudah berhasil ini selalu berkumpul, dan mereka mengatakan LKS SMK, karena apa? LKS ini menjadi salah satu titian awal untuk mereka masuk ke tingkat yang berikutnya. Ya, mereka selalu bicara LKS SMK who's next, SMK bisa. Nah, mereka selalu berkumpul ini. Ini semua beberapa angkatan berkumpul untuk mereka saling membagikan semangat untuk kalian bisa, kalian juara, kalian adalah generasi berikutnya. Mereka berkumpul, kemudian ini kita lihat Kak Arum. Hai Arum, ini videomu. Ya. Nah, dia mengatakan saya juara. Dia adalah peraih medali emas di Asia Tenggara, ASC yang ke-9 di Jakarta. Ya. LKS who's next? Dia katakan siapa yang berikutnya. Nah, kemudian dia langsung ke generasi berikutnya, Heni Jayande. Hai Heni, ini adalah video tentang kamu. Ya. Nah, terus Bekti. Yang berikutnya. Kemudian Anissa Novi Sirait. Ini yang berangkat ke Brazil. Ya. Terus kemudian Anggun, dia yang berikutnya, dia tulis tuh namanya Anggun, ya. Dia berangkat ke Abu Dhabi dan dia juara di Malaysia yang tadi videonya kita lihat. Nah, jadi ini kebiasaan seperti ini adalah bagaimana mereka ini berusaha memberikan semangat kepada adik-adiknya bahwa kalian bisa, dan ternyata memang ini terjadi. Ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan itu seperti SMK 4 Banjarmasin, terus SMK 4 Solo, ini SMK 4 Mataram, terus-terusan menghasilkan juara-juara di tingkat Asia Tenggara. Nah, tetapi ini memang tergantung kepada bagaimana adik-adik ini bisa memanfaatkan setiap kesempatan. Nah, ini saat kita di syuting oleh Metro TV,
Ya, ini adalah salah satu kesempatan kita untuk mempublikasikan hasil yang kita dapatkan di Abu Dhabi kemarin.